Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan video pembelajaran kita bagian pertama kemarin. Sekarang masuk ke materi menentukan himpunan penyelesaian dari dua buah persamaan linear dua variabel yang saling berpotongan. Kalau kemarin kita mempelajari hanya satu buah saja persamaan linear dua variabelnya. Sekarang ada dua buah persamaan linear dua variabelnya. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita masih menggunakan dengan metode grafik. Nah, bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak video Ibu baik-baik. Jangan di skip ya, sampai tuntas. Harus kalian perhatikan. Ya, sehingga kalian begitu paham betul dengan materi ini. Selamat menyaksikan. Untuk contoh 3, masih dengan grafik. Soal kita tentukan himpunan penyelesaian dari PLDV 4x tambah 2y sama dengan 20 dan 3x min 2y sama dengan 6. Nah, di sini ada dua buah persamaan linear dua variabelnya. Yaitu ini satu, ya, yang pertama ini. Kemudian yang di kanan ini. Nah, bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini? Tentu kita nanti harus menggambar dulu. Nanti kalau udah bertemu dua gambar ada titik potongnya, dua buah maka persamaan linear dua variabel dan itu akan kita Tapi cari kalau titik garis yang kita potong buat dari itu kedua nanti persamaan ternyata tersebut. Nah, simaklah sejajar, penjelasan tidak Ibu berpotongan, pada maka dia video dikatakan tidak selanjutnya. mempunyai Semoga himpunan kalian penyelesaian. sukses. Nah, caranya mudah. Sebelum kita kerjakan soal ini, kita harus cek dulu apakah garis kita ini sejajar atau tidak. Kita periksa dulu gradiennya tadi ya. 4x tambah 2y sama dengan 20, berarti kita cari dengan menggunakan rumus min A per B. Di mana di sini A-nya 4, B-nya 2, berarti min 4 per 2. Berarti gradien kita negatif 2. Kemudian kita cari lagi gradien dari garis yang dari persamaan linear yang kedua. Ini min A per B, berarti gradiennya min 3 per B-nya negatif 2. Jadi negatif bagi negatif, 3 per 2. Kita lihat di sini apakah sama gradien 1 dengan gradien 2? Oh, tidak. Maka soal ini layak kita teruskan. Tapi apabila kalian bertemu gradien persamaan linear dua variabel yang pertama, misalkan sama dengan gradien persamaan linear yang kedua, nah itu tidak perlu kita teruskan. Kenapa? Tidak akan ada himpunan penyelesaiannya karena kedua garis itu sejajar. Nah, karena ini gradiennya berbeda, maka soal ini kita lanjutkan ya pengerjaannya. Maka dia nanti ada himpunan penyelesaiannya. Pertama kita gambar dulu grafik dari 4x tambah 2y sama dengan 20 seperti yang sudah ada di tabel ini, di mana x-nya kalau kita ambil x-nya itu 0, ambil saja titik x-nya 0 ya, maka tinggal persamaannya adalah 2y sama dengan 20. Berarti 1y-nya tentu 20 bagi 2, 10. Sehingga titik koordinatnya di sini, apabila x-nya 0, maka y-nya 10. Kemudian apabila y-nya yang kita ambil 0, persamaan itu akan menjadi 4x ditambah 0 kan, sama dengan 20. 4x tambah 0 ya tinggal 4x sama dengan 20. Maka x-nya tentu 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi kalau xy tadi kita ambil 0, maka x-nya 5. Jadi titik koordinatnya adalah 0,10 dan 5,0. Titik inilah yang akan kita masukkan ke koordinat kartesius. Nah, titik 0,10 itu di sini, titik A. Ya, ini 0,10 artinya. Kemudian di sini B, B-nya di sini, ini artinya koordinatnya 5,0.
Nah, dua titik ini kita hubungkan dapatlah sebuah garis lurus AB. Kita misalkan garis lurus AB ini dengan garis L misalnya ya. Nah, sekarang kita akan menggambar persamaan yang kedua. Tadi persamaan kita yang kedua, 3X dikurang 2Y sama dengan 6. Kita buatkan lagi tabelnya. Sini X, Y ya. Nah, untuk mencari nilai X-nya berapa yang mau kita ambil, itu nggak mesti X yang kita ambil itu nilainya 0, nggak. Bisa saja kita ambil titik X itu titik yang lain. Nah, misalkan yang mudah saja. Kalau di sini nanti 1 kita ambil, 3 kali 1, 3. Di sini negatif 2. 6 kurang 3, 3 bagi 2, pecahan. Oh, kita ambil saja X-nya yang positif lah. Yang genap gitu di sini ya. Kita ambil X-nya 2 misalnya. Nah, kalau X-nya 2, tentu persamaan ini menjadi apa? 3 kali 2 dikurang 2Y sama dengan 6. 3 kali 2 itu 6, dikurang 2Y sama dengan 6. Nah, 6 di kiri pindahkan ke kanan. Tinggal negatif 2Y sama dengan 6 dikurang 6. Negatif 2Y sama dengan 0, oh Y-nya 0. Jadi kalau X-nya 2 kita ambil, maka nilai Y-nya 0. Kemudian sekarang untuk nilai Y-nya, kalau Y-nya sama dengan 3 coba. Berarti 3X dikurang 2 kali Y, 2 kali 3 ya. Sama dengan 6. Kemudian 3X, 2 kali 3 itu 6, sama dengan 6. Nah, negatif 6 kita bawa ke kanan. Tentu ini menjadi 6 tambah 6. Sama dengan 3X sama dengan 12. Maka 1X-nya dapatnya 4. Jadi kalau Y-nya 3, maka X-nya 4. Nah, dua titik ini kita gambarkan di sini. 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Di sini, misalkan di sini titik C ya. 2,0 di sini titik C. Satu lagi titiknya 4,3. X-nya 4, Y-nya 3. Di sini titik D misalnya 4,3. Nah, kita hubungkan dua titik ini. Kita hubungkan titik D ini. Nah, itulah titik CD kita, garisnya. Misalkan di sini garisnya garis M. Mempunyai satu titik potong. Nah, titik potong inilah yang disebut sebagai himpunan penyelesaiannya. Kita singkat dengan HP ya. Nah, berapa kira-kira titik ini? Kita tarik ke bawah titik ini. Kita tarik ke sumbu X, tegak lurus ke bawah. Nah, sekitar di sini ya. Kita lihat lagi ke kirinya, ke sumbu Y-nya kita tarik ke sumbu Y-nya. Nah, sekitar di sini. Nah, kita lihat di sini titik potongnya X-nya itu sekitar, X-nya sekitar 3,7. Y-nya kita lihat ke kiri 2,6. Jadi ke atasnya sekitar lebih kurang ya 2,6. Nah, itulah titik potong atau himpunan penyelesaian kalau ada dua garis berpotongan. Nah, apa perbedaan dengan yang contoh 1, 2, Ibu? Kalau contoh 1 dan 2, persamaan linear satu variabel cuma 1. Sehingga penyelesaiannya banyak. Maka dikatakan dengan himpunannya banyak. Nah, sekarang kalau dua buah garis, kalau ada dua buah garisnya berpotongan, maka himpunan penyelesaiannya cuma ada satu, yaitu satu titik ini. Nah, berapa koordinatnya di sini? Ya seperti tadi. Tarik ke bawah, ke sumbu X, lihat X-nya berapa, kemudian tarik lurus ke kiri. Nah, tegak lurus terhadap sumbu Y, lihat di sana titiknya berapa. Nah, demikian kalau dalam bentuk dua garis yang berpotongan. Nah, satu lagi contoh kita yang nomor 4 masih sama dengan ini, biar kalian lebih paham ya. Untuk contoh kita yang keempat, yaitu masih tentang dua buah persamaan linear dua variabel. Yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 8. Yang kedua, Y sama dengan 2X kurang 6.
Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini. Pertama, seperti tadi, yang nomor 3, kita coba dulu cek gradien. Nah, cari dulu gradien yang pertama ini ada berapa nih? Min A per B. A-nya 1, jadi min 1 per 2. B-nya kan 2. Nah, sekarang ini ya, ini M1. Ternyata kan tidak sama. Kalau tidak sama berarti garis ini berpotongan. Bahkan di sini M1-nya tegak lurus nih gradiennya. Ya, terbalik kan? M1 dengan M2-nya kalau dikalikan menghasilkan negatif 1. Wah, ini bagus banget nih. Berarti garis kita ini saling tegak lurus. Barulah kita kerjakan garis ini. Pertama kita ambil titik X-nya 0, Y-nya langsung ya. Kalau X-nya 0 sudah nggak kita lihat lagi. 0 tambah 2Y itu 2Y, berarti 2Y sama dengan 8, maka 1Y-nya sama dengan 4. Nah, apabila Y-nya kita ambil 0, berarti 2 kali 0 sudah 0 ditambah X, ya X, X-nya otomatis 8. Sehingga titik kita peroleh 0,4 dengan 8,0. Kemudian persamaan yang kedua, kalau X-nya kita ambil 0, tentu tinggal 0 dikurang 6, yaitu negatif 6. Nah, kalau Y-nya yang 0, nah di sini artinya apa? 0 sama dengan 2X dikurang 6. Nah, min 6 ini bawa ke kiri saja, menjadi positif 6 sama dengan 2X, maka X-nya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi di sini kalau Y-nya 0, maka X-nya 3. Koordinat titik kita ada 2 ya. Pertama 0, negatif 6, yang kedua 3,0. Nah, untuk garis kita yang pertama 0,4. 0,4 di sini titiknya. Misalkan di sini titik A. Kemudian titik B-nya di 8,0. Di sini titik B, yaitu 8,0. Dua titik ini dihubungkan, dapat garis lurus 1. Misalkan ini garisnya L. Kemudian untuk titik yang kedua, 0, negatif 6. Dari 0 turun 6. Misalkan di sini nih, titik C ya. Kemudian titik D-nya 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini titik D. Kita hubungkan titik C dengan titik D, dapatlah sebuah garis lurus M. Nah, kalian perhatikan di sini, antara M dan L itu tegak lurus. Dan mempunyai satu titik potong, yaitu di titik E. Maka titik E inilah yang disebut sebagai himpunan penyelesaiannya. Berapa koordinat titik E? Lihat ke bawah. Oh, di X4. Y-nya berapa? Lihat ke kiri, 2. Oh, di sini dapatnya himpunan penyelesaiannya 4,2. Jadi, himpunan penyelesaian 4,2.